Ini ketemu lagi teman-teman, masih lanjut ini ya, ngedit saya. Ini saya masuk ke terakhir untuk jam 23, jam 23 itu jam 11 malam ya. Ini saya gempur di sini kurmanya memang kurma premium, ini agak berat tapi bodo amat lah. Saya gaspol aja. Saya mungkin akan beli juga kurma yang lain ya, mungkin ya. Sekalian kemarin ngajuin sampel tapi nggak dapat kayaknya. Aduh, gimana caranya nih ya? Nggak bisa di copy sih. Oh, kayaknya kudu beli kurma lagi lah. Ini kan momentum Ramadan sebentar lagi ya. Jadi mulai digempur sekarang gitu. Beli aja kalau ngajuin sampel nggak dapet ya beli aja. Kalau mampu, kalau ada rezekinya. Bismillah aja, nanti saya cek hari ini. Saya lihat, saya sebenarnya harus ngempur kurma. Saya dulu pernah jualan kurma teman-teman, tapi langsung nggak lewat sini ya. Dan itu hasilnya lumayan. Waktu itu saya masih ngandelin iklan ya. Ngandelin iklan di Facebook Ads. Terus ada orang beli, sekali beli itu waktu itu 25 juta. Dia buat hadiah ke pasukannya. Dia adalah salah satu pimpinan JNE di area Tangerang setahu saya. Wih, gua bisa bilang kurma magic. Tapi itu proses perjalanan ternyata mulai turun remuk, saya nggak berani iklan lagi. Bahkan teman saya yang importir, saya kenal salah satu orang tuh, ternyata beliau importir kurma dan di branding dengan nama dia itu juga remuk redam. Bukan, saya kemarin datang ke sana, itu sekarang beliau sudah bikin cold storage. Gokil saya bilang. Jadi dulu masih main freezer kayak saya gitu. Bahkan saya dilemparin dia gara-gara remuknya itu. Saya dilemparin kurmanya dia satu freezer gede. Terus saya bilang, saya nggak ini loh, saya ngejualnya gimana nih, kan posisi lagi turun ya, nggak apa-apa tabungan. Nah itu remuk redam, akhirnya nggak laku-laku, udah tak makan ini sendiri. Ya Allah gitu. Tapi ya wis lah. Perjalanan kehidupan ya teman-teman. Sempat merasakan manisnya jualan kurma waktu itu ya. Terus remuk redam. Terus saat itu awal-awal saya masih baru mulai itu, saya ngiklan kemana-mana tuh, ngirimnya ke Sulawesi itu sering banget. Saya paling Sulawesi itu luar biasa. Sekali beli Sulawesi Kalimantan, mereka tuh kalau beli di atas 1 juta waktu itu. Bagi saya wah amazing loh. Beli kurma dengan harga premium saat itu saya jual 270-an. Itu kalau beli 4-5 gitu. Wah, buat bekal sebulan. Bayangkan kalau 270 kali 5 aja udah berapa? 2 kali 5 2 juta ya? Bener nggak 2 juta ya? Rp1.350 tuh. Belum ongkirnya itu bisa 400-500 tuh ke sana. Nah, tapi dengan sekarang udah mulai ada TikTok ini, mungkin akan lebih mudah lagi untuk belanja. Jadi udah nggak ada tawar-tawaran, harganya pun juga bisa turun karena persaingan ya. Saya remuk. Nah ini si teman saya yang ini juga turun remuk kemarin jam. Ketemu terakhir di bulan kemarin apa bulan ini saya lupa. Jumpa lagi gitu. Lalu ternyata jualan juga loyo gitu. Dan sekarang katanya mau impor, nggak tahu, masih lanjut mundur kata dia. Ya walau alam lah perjalanan kehidupan. Makanya salah satu triknya adalah ya mencoba affiliate ini teman-teman ya. Siapa tahu di sini ketemu jalannya, konsistenin, perbaikin terus, view mentok jangan nyerah, closing kosong jangan nyerah, konsisten aja. Lagi-lagi pasrah ke Tuhan Sang Pencipta alam semesta, bermohon, meminta, berdoa. Dan satu lagi yang perlu dijaga teman-teman, mental kita baja tapi gimana caranya tetap riang gembira. Ini yang tak jalanin abot-abot. Ngeliat view rendah aja loyo teman-teman. Terus ngeliat closing kosong loyo. Tapi gimana caranya kita harus
berusaha, belajar, mencoba, mentren diri kita untuk tetap senyum, tetap bersyukur, tetap bahagia. Ya ibaratnya kayak sarkas jatuhnya tuh. Tapi harus melatih diri teman-teman. Kalau kita nggak gitu, nyerah. Kalau misalkan udah remuk, udah sedih, kita terus ikutin kesedihannya. Terus nggak ada yang beli, terus kita aduh nggak ada yang beli, terus kita loyo pusing pening dipikirin aja. Kalau kita ikutin remuk kita nggak bakal bergerak. Nah ternyata di sini bener banget waktu itu saya bilang saya pernah baca atau pernah denger gitu, saya referensinya saya lupa, tapi bahwa kecerdasan itu saat ini yang salah satu hal yang urgent adalah emotional intelligence, kecerdasan emosi. Bahkan banyak orang-orang yang secara kecerdasan matematik, jago dalam berbagai hal, tapi saat menjadi seorang leader, bahkan leader diri sendirinya, emosinya meledak-ledak. Ada berita kemarin, ada seorang penjual roti ya, yang gebukin anak buahnya gitu ya. Ini sebenarnya kalau sisi bisnisnya dia jago udah pasti. Udah punya perusahaan roti gitu loh. Itu tidak semua orang bisa melakukan itu. Tetapi saat dia emosional quotientnya remuk, ujung-ujungnya apa? Masuk penjara loh, wedan. Nah itu kan ternyata itu loh, bahwa emosional quotient ini urgent teman-teman. Makanya kenapa banyak orang-orang hebat terjatuh karena tidak bisa manage emosinya, emotional quotient. Dan emotional quotient itu ternyata gitu ya teman-teman, yang coba saya pahami, tidak hanya masalah marah. Marah itu adalah sebagian daripada emotional quotient. Marah itu cuma sebagiannya. Sedih, bahagia, tertawa. Ya kalau bahasa itunya kan emot. Kalau kita di WA gitu ada emot gitu kan. Nah ternyata emot itulah emotion ya. Oh, nah ternyata di sini teman-teman ya, bahwa permainan kita gimana caranya memainkan emosi kita supaya tetap stabil, tetap happy dalam kondisi apapun. Lagi-lagi rezeki, uang nggak suka dalam kondisi kita sedih, stres, nggak happy, mumet. Nah di situ duit malah menjauh. Ada jangkrik gigang pada saat dia miso mungkin solusi kali ya, jangkrik miso tapi tertawa, habis itu tertawa-tawa. Tapi ya menurut aku ya miso itu dalam bahasa Jawanya kan kasar ya, itu pasti hawanya juga negatif kan. Tapi mungkin miso diganti miso bahasa yang lucu, yang bahasa nggak kasar. Miso-misonya dengan astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, miso positif gitu ya kan. Kita lagi gila, Allahu Akbar, tapi kata-kata positif yang kalau miso lagi sepi, lagi loyo, miso ganti dengan kata aku closing 100 juta misalkan. Ganti gitu boleh juga ya. Miso positif. Wah ini ide juga nih. Pada saat view Anda turun, pada saat closing Anda 0, miso aja. Miso positif. Ayam goreng. Misalkan gitu kan. Tapi nek bahasa binatang ya hindari, karena itu arahnya negatif ya teman-teman. Lagi-lagi duit gak suka yang negatif. Mendingan happy aja, mendingan dengan Pak Slamet gitu kan. Acuh Pak Slamet ya, itu mungkin akan lebih arah positif lah. Ya. Arah yang pokoknya kebaik, seneng tapi tidak hawa negatif. Nah, lagi-lagi di sini emotional intelligence teman-teman. Ya, kita berlatih ya mengendalikan emosi kita. Anak marah, pada saat marah kita kendalikan gimana tidak marah. Pada saat kita berbesmili kita latih diri kita supaya tetap bisa normal gitu. Dengan atur nafasnya, dengan zikiran, dengan olahraga. Bener loh, sampean stres, coba deh langsung olahraga sampai banjir keringet kalau nggak stres, sampai nurun, bahkan kembali kayak happy gitu. Saya sering banget ngalamin itu teman-teman, lagi ngedit, lagi konten TikTok affiliate, nggak tahu nih ngapain gitu kan. Wah ini ngeblank nih, awas sudah agak cengeng leher, terus ngaco. Kalau makan terus malah kacau itu. Tapi pada saat langsung ngangkat barbel, selalu selari-larinya, bukan lari dari kenyataan tapi lari di rumah saja. Ya mungkin teman-teman lihat
kalau saya kadang-kadang live ngawur gitu sambil lari di rumah aja, ada yang komentar, "Mah, larinya di luar, kesuwen." Ya isane ning kene aja gitu. Itu keringetan, mengembalikan semangat, muncul lagi. Oke teman-teman, udah lanjut lagi ya nanti. Udah berapa banyak video nih aku rekam nggak jelas ini.